Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan menampilkan video tentang permainan tradisional dari Melayu Riau, yaitu congklak. Selamat menyaksikan. Permainan congklak merupakan permainan yang dilakukan oleh dua orang yang saling berhadapan. Permainan congklak sendiri namanya berbeda di setiap daerah. Di Jawa, permainan ini lebih dikenal dengan nama congklak, dakon, dahkon, atau dakonan. Di beberapa daerah di Sumatera yang berkebudayaan Melayu, permainan ini dikenal dengan nama coka. Di Lampung, permainan ini lebih dikenal dengan nama dentuman lambar. Sedangkan di Sulawesi, permainan ini lebih dikenal dengan beberapa nama: makoatan, manggaleceng, anggalacang, dan nogarata. Dalam bahasa Inggris, permainan ini disebut mancala. Orang-orang zaman dahulu bermain congklak dengan cara membuat cekungan di tanah sebagai wadah atau tempat penyimpanan biji yang nanti akan dikumpulkan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya permainan congklak mempunyai alat permainan tersendiri, yaitu berupa papan yang terbuat dari material kayu dengan beberapa cekungan dan pola. Seiring perkembangan zaman, papan yang terbuat dari kayu pun diganti menjadi material plastik yang lebih ringan dan praktis. Sebelum memulai pertandingan, masing-masing pemain bisa melakukan adu suit untuk menentukan pemain yang pertama bermain. Orang-orang biasanya memakai biji congklak dari cangkang kerang, namun jika tidak ada, dapat memakai biji-bijian, bebatuan, ataupun kelereng. Congklak memiliki 14 lubang rumah dan 2 lubang induk. Setiap pemain memiliki 7 lubang rumah dan 1 lubang induk. Dan setiap lubang diisi 5-7 biji. Permainan dimulai ketika kedua pemain mengambil semua biji yang terdapat pada rumah sendiri untuk disebar 1 biji per lubang berurutan searah jarum jam. Pemain juga diharuskan untuk mengisi 1 biji di lubang induk sendiri dan tidak diperbolehkan untuk mengisi di lubang induk lawan. Apabila pada lubang terakhir meletakkan biji masih ada isinya atau lubang tersebut tidak kosong, maka pemain tersebut melanjutkan dengan mengambil semua biji yang terdapat pada lubang tersebut dan melanjutkan permainan. Namun jika peletakan biji terakhir berada pada lubang yang kosong, maka pemain tidak dapat melanjutkan permainan dan giliran untuk bermain pun berpindah ke lawan. Kalau lubang rumah baik milik sendiri maupun milik lawan di depan berisi biji, itu disebut dengan tembak. Artinya semua biji lubang itu diambil semua dan dimasukkan ke dalam lubang induk sendiri, dengan syarat harus melewati 1 putaran. Setelah permainan selesai, biji-bijian dari lubang induk akan dihitung pemain dengan biji terbanyak, itulah pemenangnya. Meski hanya terkesan bermain sambil duduk, tetapi permainan congklak ini sangat memiliki banyak manfaat loh. Di antaranya adalah untuk melatih kesabaran dan ketelitian, terutama ketika si pemain membagikan satu persatu biji congklak dalam lubang rupa, serta untuk mengasah kemampuan analisis karena diperlukan strategi yang tepat agar bisa memenangkan permainan congklak ini. Permainan congklak ini juga tidak kalah seru dengan permainan modern di zaman sekarang ini. Bahkan bermain permainan congklak dapat membuat keragaman budaya Indonesia tetap terjaga kelestariannya. Adanya berbagai manfaat tersebut, sudah seharusnya kita semua ini lebih menghargai dan tetap menjaga kelestarian permainan-permainan tradisional yang ada di Indonesia. Tidak hanya untuk permainan congklak saja, melainkan juga permainan tradisional yang lainnya. Sekian permainan tradisional dari kelompok 13. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.